Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Rian dengan NIM 0419373393. Pada kesempatan praktikum kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 keamanan jaringan tentang Snort. Oke, sebelumnya saya sudah menginstal 3 OS di VirtualBox, di mana satu virtual machine sebagai snort, satu sebagai klien, dan satu sebagai server. Seperti panduan praktikum pada modul 3 di halaman 10. Terlebih dahulu saya sudah menginstal snort di di virtual machine yang saya beri nama Windows Snort. Oke, kita masuk ke halaman 11, dimana pada praktikum ini saya akan mencoba Snort dalam beberapa mode. Satu, mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaks cd snort/bin. Oke, kita coba. Oke, kita klik drive C, kemudian pilih file snort, kemudian kita ketikkan cmd, kemudian snort -v. Oke, perintah ini akan menjalankan snort dan hanya menampilkan header IP dan TCP atau UDP atau ICMP. Untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Oke. Pada mode sniffer, Snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Perhatikan jika sintaks ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut. Snort, maka akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Oke, kemudian dampaknya Snort akan menampilkan data paket serta header. Jika Anda ingin tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan header lapisan data link, maka kita lakukan sintaks berikut ini. Kita ketikkan Ctrl C dulu agar dia berhenti. Kemudian Snort VDI kita tambahkan E. Maka hasilnya akan lebih deskriptif dengan menampilkan header data link. Oke, kemudian kita stop saja. Kita masuk ke modul praktikum halaman 13, yaitu 2.1.1 praktikum konfigurasi Snort. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi Snort yang telah disediakan dengan tahapan 1. Gantikan file snort.conf yang terdapat pada lokal disk C ya. Oke, kita langsung praktik saja. Ini kita close. Snort.conf terdapat snort etc dengan file. Yang ini kita ganti. Oke, kita ganti dulu isi. Paste, kita copy and replace. Gantikan folder preproc garis bawah rules dan SO rules yang terdapat pada si Snort. Oke. Oke.
filenya di bahan praktikum, kita pastekan di Snort tadi. Yes. Copy and replace. Oke, jika sudah, kita jalankan command prompt, arahkan ke folder Snort bin. Kemudian eksekusi file Snort dengan mengetikkan Snort, kemudian enter sehingga muncul tampilan berikut. Oke. Kemudian ketikkan Snort minway untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang Snort. Ini kita stop dulu dengan Ctrl C. Kemudian kita ketikkan Snort spasi minway. Oke. Dari gambar berikut menampilkan indeks interface yang akan digunakan Snort. Pada tampilan terlihat nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1. Kemudian jika indeks network adapter berisi lebih dari 1, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt, ketikkan Snort mindev min-i 2 dan tekan enter. Kita coba. Sorry, untuk praktikum ini kita gunakan perintah Snort mindev min-i 1 karena indeksnya cuma 1. Oke. Kemudian kita akan melihat scroll text dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Oke, kita biarkan tetap berjalan. Kemudian kita buka command prompt dari PC lainnya. Selanjutnya kita ketikkan ping 192.168.40.201. Oke, kita cmd, kemudian kita ping 192.168.40.201. Berarti ini apa dulu ya? 192.168.40.201. Oke. Ini kita stopkan. Kemudian kita cek dia aktivasi dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh Snort, ya kan? Oke, dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh Snort. Ini dia 192.168.40.100 ke alamat IP pada PC ini, yaitu 201. Oke. Kemudian kita tutup kedua command prompt. Selanjutnya kita akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi Snort. Yang pertama kita buka file di local disk C, kemudian Snort etc.
Oke, kita buka snort.conf di Notepad++. Kita klik kanan edit. Kemudian nomor 3 scroll ke bawah hingga baris homenet. Halaman baris ke 41 var homenet ini, sorry, ke 47. Kita gantikan dengan 192 168 40 50. Kemudian kita save. Scroll ke bawah hingga menemukan rule pad. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rule, prepop rule, dan show rules berada. Pada baris ke 204 sampai 206. Oke, kita tambahkan var show rule var. Oke, kemudian kita simpan. Sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file SCMP Inforus dengan menggunakan Notepad++. SCMP Inforus. Oke, sudah. Arahkan ke folder C snorbin. Oke, jika sudah ini kita close saja. Terus snorbin. Ketikkan snort. Snort min I 1 min A konsol min C. Kemudian kita ketik log min K. Min C. Semua NTC semua min L. Oke. Perintah tersebut kita gunakan untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter index 1 dan menampilkan hasil deteksi ketampilan konsol, dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam log TTS. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Oke.
Jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, periksa kembali konfigurasi pada file snort.conf. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201 ke 192.168.40.50. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log. Oke, kita ketikkan perintahnya cmd, kemudian ping 192.168.40.50 min-t. Ping 192.168.40.50 min-t. Oke. Kemudian konsol pada mesin snort akan menangkap aktivitas tersebut. Ini dia masih jalan terus. Kemudian kita buka file log dengan menggunakan Notepad++. Oh, sorry, sebelumnya ini tercatat dalam file log. Oke. Kita di localdisk C snort log, kemudian alamat IP. Ini kita close saja. Oh, kita minimize saja. Kemudian snort log 192.168.40.201 yang ini. Nah, ada filenya. Kemudian kita buka file tersebut dengan menggunakan Notepad++. Oke. Kemudian paket mencurigakan tertangkap oleh rule icmp info rules. Oke, ini yang sesuai dengan yang tertangkap tadi. Pada halaman 20 modul praktikum 3 kita masuk ke membangkitkan alert. Pada bagian ini kita akan mencoba menjalankan snort dengan mode NIDS atau Network Intrusion Detection System dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file konfigurasi yang dilakukan pada file snort.conf. Oke, kemudian kita edit file snort. Oh, ini kita close saja. Kemudian kita pilih ke snort, etc snort.conf, ini kita edit menggunakan Notepad++. Kemudian kita ketikkan sintaks berikut: var log garis bawah IP spasi 192.168.40.100. Kemudian alert TCP dolar log garis bawah IP ini tanda panah ini buka kurung sek PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Oke. Sip titik 21 koma.
Oke, kemudian kita simpan hasil pembaruannya. Kemudian kita masuk ke command prompt, kemudian eksekusi snort dengan menggunakan sintaks berikut. Ini kita close saja. Snort min D min L C titik 2 slash snort slash load spasi min C spasi C slash snort slash etc slash snort dot conf. Oke, jika sudah snort dalam posisi memantau. Oke, melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.100 akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau Telnet ke PC lain. Oke, kita coba, kita akses. Kemudian kita kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan snort, kemudian masuk ke folder snort log. Oke, kita masuk ke snort, kemudian log. Pada folder tersebut akan muncul file baru bernama alert.ids. Ini foldernya. Jika dibuka menggunakan Notepad++ akan muncul tampilan sebagai berikut. Berikut adalah isi file alert yang dibangkitkan snort. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah sebelumnya akan menghasilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol dari PC yang beralamatkan 192.68.40.100. Ini tampilannya yang kita setting tadi mengakses PC lain. Oke. Sekian, itu saja praktikum dari saya. Sekali lagi, saya Rian dengan NIM 041937393. Terima kasih.